Shalom, perkenalkan nama saya Yuwanti Dembana dengan NIM 16202521 dari program studi pendidikan agama Kristen. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi dalam pertumbuhan iman Kristen untuk memenuhi tugas keterampilan komputer. Latar belakang perkembangan teknologi dalam pertumbuhan iman Kristen. Perkembangan teknologi di era modern telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bergereja. Kehadiran internet, media sosial, dan kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan AI telah mengubah cara gereja berinteraksi dengan jemaat, membuka peluang baru untuk penyebaran Injil secara luas. Gereja sebagai komunitas pertumbuhan iman tidak dapat menghindari perubahan yang ada, melainkan harus menyikapi dan menghadapi dengan bijaksana. Situasi COVID-19 adalah salah satu faktor utama yang mempercepat pemanfaatan teknologi dalam pelayanan gereja. Pembatasan pertemuan fisik membuat banyak gereja beralih ke ibadah online melalui YouTube, Zoom, dan media sosial lainnya. Hal ini membuka peluang baru bagi pemberitaan Injil karena tidak lagi terbatas pada satu lokasi, tapi dapat menjangkau orang-orang dari berbagai daerah ataupun negara-negara lain. Namun di balik peluang yang besar yang ada tersebut dapat muncul berbagai tantangan, terutama mengenai etika, kurangnya mendekatkan diri kepada Tuhan, serta ketergantungan berlebihan pada teknologi. Teknologi adalah hasil buatan manusia berupa alat, sistem, dan metode yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan serta memperluas kemampuan manusia dalam memperoleh dan mengelola informasi. Dalam konteks iman Kristen, teknologi bukan hanya sekedar alat praktis, tetapi juga menjadi sarana yang dapat mempengaruhi cara seseorang mengenal, memahami, dan menghidupi imannya. Perkembangan teknologi dalam pertumbuhan iman Kristen berarti penggunaan berbagai media digital dan inovasi modern untuk mendukung proses pemuritan, pendalaman firman Tuhan, penginjilan, pembangunan komunitas rohani, dan pelayanan gereja secara umum. Teknologi menyediakan ruang baru bagi kegiatan rohani seperti ibadah daring, kelas Alkitab virtual, kelompok doa online, dan renungan digital. Namun perlu kita pahami bahwa perkembangan teknologi pada dasarnya bersifat netral. Nilai moralnya ditentukan bagaimana dan tujuan apa kita menggunakan teknologi. Jika kita gunakan dengan motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama, maka teknologi menjadi alat dan sangat penting dalam pertumbuhan iman. Sebaliknya, jika digunakan dengan cara yang salah, maka perkembangan teknologi justru semakin menjauhkan kita dari Tuhan dan merusak kehidupan rohani kita sebagai orang beriman. Contoh dampak positif yang pertama itu ibadah online menjangkau jemaat yang jauh atau sakit sehingga tetap bisa beribadah melalui YouTube ataupun Zoom. Yang kedua itu aplikasi Alkitab memudahkan jemaat untuk rutin membaca firman Tuhan karena praktis dan mudah diakses. Yang ketiga itu renungan harian melalui WhatsApp memberi penguatan rohani setiap hari. Yang keempat itu ada komunitas doa online membuat jemaat tetap saling mendoakan walaupun tidak bertemu langsung. Yang kelima itu ada penginjilan digital lewat video menjangkau orang yang belum pernah pergi ke gereja. Adapun dampak negatif yang pertama itu jemaat lebih memilih ibadah online walaupun bisa hadir sehingga persekutuan nyata itu berkurang. Yang kedua, fokus ibadah terganggu karena ada notifikasi di dalam media sosial saat khotbah berlangsung. Yang ketiga itu ajaran keliru mudah dipercaya tanpa dicek kebenarannya dalam Alkitab. Yang keempat itu ketergantungan pada HP membuat waktu doa pribadi berkurang. Yang kelima itu kurangnya keterlibatan pelayanan karena merasa cukup hanya dengan konten online. Ada 3 contoh teknologi modern yang saat ini banyak digunakan dalam kehidupan bergereja dan pertumbuhan iman Kristen. Yang pertama itu ada aplikasi Alkitab digital, aplikasi seperti Bible App yang menyediakan berbagai versi Alkitab, fitur pencarian ayat, rencana bacaan, renungan harian, dan catatan pribadi. Dengan adanya aplikasi ini, umat Kristen dapat membaca dan mempelajari firman Tuhan kapan dan di mana saja. Yang kedua itu ada kecerdasan buatan seperti ChatGPT.
Teknologi ini dapat membantu dalam pengelolaan data jemaat, penyusunan materi, pengajaran, pembuatan renungan, dan pengembangan konten rohani. Meskipun demikian, penting untuk tetap memastikan bahwa isi pengajaran sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang ketiga itu adalah live streaming ibadah melalui YouTube, Facebook, dan platform. Ibadah dapat diikuti oleh jemaat yang berada dalam keadaan jauh atau sedang sakit atau tidak dapat hadir secara fisik. Hal ini memperluas jangkauan pelayanan gereja dan memungkinkan lebih banyak orang mendengar firman Tuhan. Secara teologis, teknologi berada di bawah kedaulatan Allah dan pada dasarnya bersifat netral karena segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 16-17. Jika digunakan untuk memuliakan Tuhan dan menyebarkan Injil, teknologi menjadi sarana yang sejalan dengan kehendaknya. Namun, ketergantungan berlebihan dapat menjadikannya berhala modern yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Kita baca dari Amsal 3 ayat 5, Amanat Agung Matius 28 ayat 19-20. Mendorong gereja memanfaatkan teknologi sebagai alat misi dengan hikmat dan tanggung jawab agar teknologi mendukung bukan menggantikan pertumbuhan iman dan persekutuan sejati. Dari pandangan tokoh yang pertama itu menurut dari Martin Luther menyatakan bahwa teknologi sebagai pemberian Tuhan yang dapat dipakai untuk menyebarkan Alkitab dan ajaran Kristen kepada banyak orang. Yang kedua itu pandangan dari C.S. Lewis menegaskan bahwa teknologi bersifat netral, bisa memuliakan Tuhan jika digunakan dengan benar, tetapi bisa berbahaya jika menjauhkan manusia dari Tuhan. Masalah utamanya bukan pada teknologinya, melainkan pada sikap hati manusia yang menggunakannya. Refleksi saya tentang perkembangan teknologi dalam pertumbuhan iman Kristen adalah bahwa teknologi sangat membantu saya dalam membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah, dan mengikuti ibadah di mana saja. Namun saya juga menyadari bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi waktu doa dan fokus saya kepada Tuhan. Karena itu, saya ingin memakai teknologi dengan bijak sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan alat yang menjauhkan saya dari Tuhan, serta tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi pertumbuhan iman Kristen karena membantu orang percaya membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah, dan terhubung dengan komunitas rohani dari mana saja. Gereja juga bisa menjangkau lebih banyak orang melalui pelayanan digital. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi bisa menimbulkan kecanduan, mengganggu fokus kepada Tuhan, dan mengurangi persekutuan langsung. Karena itu, orang Kristen perlu memakai teknologi dengan bijaksana supaya tetap menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dalam menumbuhkan iman, bukan menggantikan doa, ibadah, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Shalom.